UFC 306 kemarin tidak hanya menuliskan kisah baru bagi UFC Bantamweight berkat kelahiran raja barunya, namun juga kisah baru bagi UFC Featherweight berkat naiknya Diego Lopes ke ranking 3 usai mengalahkan Brian Ortega. Sejak lama jajaran elit UFC Featherweight berisikan nama yang itu-itu saja, mulai dari Brian Ortega, Yair Rodriguez, Max Holloway, dan Alexander Volkanovski. Hingga akhirnya Ilia Topuria berhasil menggulingkan Volkanovski yang sekaligus menandakan bahwa era baru UFC Featherweight dimulai. Sebelum Max Holloway kembali mengingatkan siapa dirinya kepada dunia dengan menjadi juara BMF, matchmaker cukup kesulitan mencarikan lawan berikutnya untuk Topuria. Pasalnya, ia tidak ingin meladeni nama-nama yang menurutnya sudah usang, dan nama darah baru yang tersisa saat itu, yang juga sama-sama memiliki rekor tidak terkalahkan, adalah Movsar Evloev. Namun Topuria menolak nama ini, karena menurutnya Evloev sangat membosankan. Dibuktikan dari rekor MMA-nya di mana tidak ada satupun kemenangan finish selama karirnya di UFC. Look, Movsar is a good fight for me. I would love to fight him, but the guy has 8 fights in the UFC, 8 decisions, 0 submissions, 0 knockouts. From 8 decisions, 4 split decisions. Man, come on. He needs to finish someone. Maybe they can find someone for him in his hometown. I don't know. Maybe he can fight with his dad or something like that and finish him. I don't know. But he needs to finish someone, you know? Because like the record he has right now, yeah, it seems nice. He's undefeated. But man, the guy didn't finish anyone. So he needs to do something. Hingga akhirnya Evloev mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya dengan bertanding melawan Aljamain Sterling, sang mantan juara UFC Bantamweight yang baru saja sukses menapakkan langkah pertamanya di kelas baru ini usai mengalahkan Calvin Kattar. Namun sayang, duel ini dibatalkan karena Aljamain Sterling menarik diri. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di video pembahasan Diego Lopes lah bintang baru UFC Featherweight dan bukan Movsar Evloev. 4 Maret 2023, tepatnya dalam UFC 285, Jones vs Gane. Di co-main event diadakan perebutan sabuk juara UFC Flyweight wanita antara Valentina Shevchenko melawan Alexa Grasso untuk pertama kalinya. Dan Alexa Grasso berhasil mengagetkan dunia usai menumbangkan sang ratu MMA. Diego Lopes menjadi pelatih dan corner Grasso saat itu. Melihat kesuksesan muridnya, UFC coba menawarkan Lopes untuk bergabung bersama mereka. Namun tawaran itu datang di waktu yang sangat mendadak. 2 bulan setelah UFC 285, tepatnya dalam UFC 288, Sterling vs Cejudo tanggal 6 Mei 2024, Movsar Evloev seharusnya bertanding melawan Bryce Mitchell. Namun Bryce menarik diri. Alhasil, dengan persiapan hanya beberapa minggu, Diego Lopes dikontrak untuk mengisi posisi kosong ini. Bayangkan, ini baru debut, persiapan hanya beberapa minggu, langsung melawan ranking 10 yang tidak terkalahkan. Tapi gilanya, Diego Lopes nyaris mengunci sang pegulat tidak terkalahkan ini dan memberikan duel tersengit di sepanjang karir Evloev. Mulai dari leg lock, armbar, kimura, dan knee bar di detik-detik terakhir. Rekor tidak terkalahkan Evloev nyaris hilang di tangan orang tidak dikenal yang baru dikontrak UFC 3 minggu lalu. Pertandingan ini mendapatkan hadiah Fight of the Night. Dan dari match inilah kita bisa membandingkan perjalanan karir mereka berdua ke depannya. Di titik ini, ranking Movsar Evloev adalah ranking 10, sedangkan Diego Lopes masih belum ada ranking. Tapi fast forward 1 tahun ke masa sekarang, Movsar Evloev masih berada di ranking 6, sedangkan Diego Lopes sudah ada di ranking 3. Tidak hanya itu, nama Evloev mulai dilupakan dari penantang title fight. Sekarang sorot dunia tertuju pada Diego Lopes. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya sederhana. Karena keaktifan dan tidak pilih-pilih lawan. Bayangkan, dari match pertama kali mereka bertemu sampai sekarang, Movsar Evloev baru bertanding 1 kali, dan itu pun decision melawan Arnold Allen. Sedangkan Diego Lopes sudah bertanding 5 kali di mana di dalamnya ada 2 kemenangan finish TKO dan 1 kemenangan finish submission. Sehingga sebenarnya dalam duelnya melawan Aljamain Sterling kemarin adalah kesempatan emas untuk Evloev kembali diingat oleh fans dan kembali diperhitungkan oleh promotor. Namun sayang, Sterling menarik diri. Dan blundernya Evloev, dia malah mencuit di Twitter yang membuat fans semakin tidak menghargai dirinya.
Dimulai dari cuitannya kepada Aljamain Sterling. Katanya, "Hey Aljamain Sterling, saya lihat kamu sedang berada di bisnis alkohol sekarang. Saya hanya berharap kamu datang di tanggal 5 Oktober nanti. Saya sudah ada di Utah. Saya akan membuat kamu membayar semuanya." Hingga akhirnya di tanggal 19 September, melalui akun YouTube-nya, Sterling memberikan pengumuman bahwa ia menarik diri. FLOF kembali mencuit. Katanya, "Saya lihat Aljamain Sterling mengumumkan melalui channel YouTube-nya bahwa dia menarik diri dari pertandingan. Saya sudah berlatih selama 4 bulan, dan saya mau tetap berada di pertandingan ini melawan siapapun. Saya tidak yakin UFC bisa mencarikan orang untuk saya, tapi saya sudah bekerja keras untuk pertandingan ini." Kemudian dia menyinggung Diego Lopez. "Hey Diego Lopez, kalau kamu mau mempertahankan kehormatanmu, kamu punya waktu 2,5 minggu untuk mencoba dan menghapus rekor kekalahanmu dari saya dulu." Dan menurut gue pribadi, salah banget sih FLOF nantang Lopez kayak gini. Pertama, posisinya sudah terbalik. Diego Lopez yang berada di ranking atas. Dan yang kedua, masa ia mau ngelawan Diego Lopez yang persiapan short notice lagi? Diego Lopez pun angkat bicara. Katanya, "Kamu sudah mendapat kesempatan itu beberapa bulan lalu ketika saya menantang kamu buat bertanding. Sekarang, kamu duduk manis saja sambil melihat bis-bis meninggalkan kamu." Movsar pun tersinggung dibilang seperti ini, dan dia berkata, "Hey, dan IG hampir mengalahkan kamu beberapa bulan yang lalu. Kenapa kamu berbohong mengatakan dulu kamu pernah menantang saya? Entar kalau kita ketemu, saya akan memberikan kamu pangkasan rambut yang rapih, karena tukang cukur kamu itu murahan." Nggak sampai di sana, Movsar pun lanjut mencuit, "Sayalah satu-satunya alasan kenapa kamu bisa di sini hari ini. Kamu harus bersyukur seumur hidup kamu." Dan di kolom komentar, cuitan ini justru dirujak netizen. Ada yang bilang, "Kamu yang seharusnya bersyukur belum dipecat dari UFC karena belum pernah menang finish sekalipun." Ini adalah risiko yang harus ditanggung Movsar, karena Diego Lopez memang sedang menjadi fan favorit saat ini. Diego Lopez kembali merespon Movsar dengan berkata, "Kawan, sejak kemenangan pertama saya di UFC, saya sudah menantang kamu. Kamu yang bikin alasan terus. Bilang kamu rankingnya di atas saya lah. Sejak pertandingan terakhir kita, saya sudah bertanding 5 kali. Sedangkan kamu baru sekali. Kamu berada di ranking di bawah saya. Belum lagi kamu belum pernah menghabisi siapapun." Movsar akhirnya menyerah dengan berkata, "Sejarah telah mencatat bahwa saya telah mengatakanmu, dan saya sudah move on. Saya hanya ingin memberikan kamu kesempatan untuk pertandingan ulang. Tapi sekarang kamu udah gak perlu khawatir lagi, karena saya tidak akan menyinggung nama kamu lagi, kecuali kamu sudah menjadi juara. Biar waktu yang akan menjawab." Gokil, ternyata gak cuma UFC Bantamweight yang punya kisah seru setelah UFC 306 ini. UFC Featherweight yang kita kira hanya akan menarik karena rivalitas Ilia Topuria versus Max Holloway, kini ditambahi bumbu rivalitas Movsar versus Lopez. Rematch mereka pasti akan menjadi duel yang ditunggu-tunggu suatu hari nanti. Tapi untuk Movsar FLOF sendiri, menurut brother sekalian, apa langkah yang harus dia ambil agar namanya kembali diperhitungkan baik oleh para fans maupun oleh promotor itu sendiri? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.